Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhana Seki Aswanda dengan nomor NPM 22082010068. Saya dari Paralel kelas B dengan dosen pengampu Ibu Erista Maya Safitri. Di sini saya mau em, melakukan penjelasan tentang UTS Matematika Komputasi yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Jawaban 1.1 soal nomor 1. Seorang ketua tim mengatakan jika semua anggota memenuhi target penjualan, maka semua anggota akan mendapat bonus. Setelah mengumpulkan laporan penjualan semua anggota, ternyata tidak ada anggota yang tidak memenuhi target penjualan. Premis 1, jika semua anggota memenuhi target penjualan, maka semua anggota akan mendapat bonus, yaitu P maka Q. Ini kita memakai implikasi. Premis 2, tidak ada anggota yang tidak memenuhi target penjualan, yaitu P. Pada premis kedua, makna tidak ada anggota yang tidak memenuhi target penjualan sama dengan semua anggota memenuhi target penjualan. Jadi di sini tidak mengandung kalimat negasi ya. Ini aturan inferensinya yaitu P implikasi Q, P dengan modus ponens, maka hasilnya adalah Q. Jadi kesimpulannya semua anggota akan mendapat bonus. Terus lanjut ke soal nomor 2. Jika kamu minum cukup air, maka kamu terhindar dari dehidrasi, yaitu P implikasi Q. Premis 2, jika kamu terhindar dari dehidrasi, maka kamu tidak lemas. Q implikasi R. Dengan aturan inferensinya, yaitu P implikasi Q implikasi R. Dengan hipothetical syllogism, maka hasilnya P maka R. Jika kamu minum cukup air, maka kamu tidak akan lemas. Lanjut ke soal nomor 3. Jika Rudi membawa payung, maka Rudi tidak kehujanan. P implikasi Q. Premis 2, Rudi kehujanan. Negasi Q. Maka aturan inferensinya, P implikasi Q, negasi Q dengan modus tollens, maka hasilnya adalah negasi P, yaitu Rudi tidak membawa payung. Lanjut ke soal nomor 4. Premis 1. Jika Lisa mengumpulkan tugas, maka Lisa tidak dimarahi guru. P implikasi Q. Premis 2. Lisa mengumpulkan tugas. P. Maka aturan inferensinya yaitu P maka Q. P. Dengan modus tollens, maka hasilnya adalah Q. Lisa tidak Lisa tidak dimarahi guru. Lanjut ke soal nomor 5. Seorang guru memberi pengumuman di kelas yang mengatakan bahwa jika hari Senin tidak hujan, maka upacara bendera akan diadakan di lapangan. Saat Senin tiba, ternyata upacara tidak diadakan di lapangan, melainkan di dalam gedung. Maka premis 1 yaitu jika hari Senin tidak hujan, maka upacara bendera akan diadakan di lapangan. P implikasi Q. Premis 2, upacara tidak diadakan di lapangan, memakai negasi Q. Aturan inferensinya yaitu P implikasi Q, negasi Q dengan modus tollens, maka hasilnya adalah negasi P, yaitu hari Senin hujan. Sorry. Nomor 6. P 13 merupakan bilangan prima, benar. Q 13 habis dibagi 2, salah. P dan Q merupakan konjungsi, hanya bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai benar. Karena salah satu bernilai salah, yaitu Q-nya salah, maka P dan Q 13 merupakan bilangan prima dan habis dibagi 2 itu bernilai salah karena salah satu dari pernyataan tersebut bernilai salah. Jadi nggak bisa karena kita di sini pakai konjungsi. Terus soal B, P atau Q merupakan disjungsi, hanya bernilai salah jika kedua pernyataan bernilai salah. Karena salah satu bernilai benar, yaitu P-nya benar, maka P atau Q 13 merupakan bilangan prima atau habis dibagi 2 itu bernilai benar. Jadi P dan Q bernilai salah dan P atau Q bernilai benar. Gitu. Lanjut ke soal nomor 7. Soal A, negasi P dan Q. Negasi P yaitu matahari terbit dari timur, ini adalah benar. Q, matahari terbenam di barat, ini adalah benar. Jadi negasi P dan Q merupakan konjungsi, hanya bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai benar. Karena baik negasi P maupun Q masing-masing bernilai benar, maka negasi P dan Q, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat bernilai benar. Terus nomor 7B, P atau negasi Q.
kalimatnya seperti ini. P, matahari tidak terbit dari timur, salah. Negasi Q, matahari tidak terbenam di barat, salah. P atau negasi Q merupakan disjungsi, hanya bernilai salah jika kedua pernyataan bernilai salah. Karena baik P maupun negasi Q masing-masing bernilai salah, maka P atau negasi Q bernilai salah. Jadi, untuk soal 7A, negasi P konjungsi Q itu bernilai benar, dan soal B, P disjungsi negasi Q itu bernilai salah. Lanjut ke soal nomor 8. Bobby dan Mita sedang mengerjakan PR di rumah. Untuk pertanyaan ciri-ciri magnet, Bobby menjawab kutub magnet yang sejenis tarik-menarik, sedangkan Mita menjawab magnet mempunyai dua kutub. Tentukan nilai kebenaran dari ingkaran jawaban Bobby atau jawaban Mita. B. Ini ada variabel B dan M. B. Kutub magnet yang sejenis tarik-menarik itu salah. Maka yang benar adalah negasi B. Terus untuk variabel M, magnet mempunyai dua kutub itu benar. Jadi ingkaran jawaban Bobby dan Mita itu negasi B atau M. Negasi B atau M merupakan disjungsi hanya bernilai salah jika kedua pernyataan bernilai salah. Karena baik negasi M maupun negasi B maupun M masing-masing bernilai benar, maka negasi B atau M kutub magnet yang sejenis tarik-menarik atau magnet mempunyai dua kutub itu bernilai benar. Jadi ingkaran jawaban Bobby atau jawaban Mita itu bernilai benar. Untuk jawaban 1.2. 1. A. Wisatawan membeli tiket museum. B. Wisatawan telah menetapkan protokol kesehatan. C. Wisatawan dapat memasuki museum. Ini adalah variabelnya. Jadi jawabannya untuk mendapatkan wisatawan membeli tiket museum tetapi wisatawan belum menerapkan protokol kesehatan, kita memakai variabel A, wisatawan membeli tiket museum, lalu kita menambahkan konjungsi karena merupakan pernyataan majemuk dengan kata hubung tetapi, sehingga disimbolkan seperti ini. Jadi A konjungsi negasi B. Kenapa negasi B? Karena di sini wisatawan telah, tapi di kalimat di sini itu wisatawan belum. Jadi ini kita memakai negasi. Jadi hasil akhirnya jawaban nomor 1A adalah A konjungsi negasi B. Lalu untuk nomor 1B, wisatawan tidak dapat memasuki museum jika wisatawan tidak membeli tiket museum. Yang berarti negasi C, wisatawan dapat memasuki museum ini kita ganti negasi karena di sini kalimatnya tidak ya. Lalu setelahnya kita memakai implikasi karena pernyataan majemuk dengan kata hubung jika, sehingga disimbolkan seperti ini. Seperti ini. Lalu untuk membeli tiket, wisatawan tidak membeli tiket museum ini, kita memakai negasi karena di sini ada kalimat tidak. Di sini ada kata tidak, padahal di sini wisatawan dapat wisatawan membeli tiket museum. Jadi hasil akhirnya nomor 1B adalah negasi 1. Negasi 1, negasi C, maka negasi apa implikasi negasi A. Maka hasil akhirnya adalah negasi C implikasi negasi A. Lalu untuk nomor 1C yaitu wisatawan membeli tiket museum dan wisatawan telah menetapkan protokol kesehatan, maka wisatawan dapat masuk museum. Wisatawan membeli tiket museum, ya ini adalah kalimat dari variabel A, jadi kita tulis di sini A, dan ini ada konjungsi karena merupakan pernyataan majemuk dengan kata hubung dan, sehingga disimbolkan seperti ini dan, lalu wisatawan telah menetapkan protokol kesehatan merupakan kalimat dari variabel B, maka ini merupakan implikasi karena pernyataan majemuk dengan kata hubung maka, sehingga disimbolkan implikasi seperti ini, ditaruh sini. Dan wisatawan dapat masuk museum itu kalimat dari variabel C. Jadi hasil akhirnya
Nomor 1C adalah A konjungsi B implikasi C. Seperti itu. Lalu lanjut nomor 2. Anda dapat menonton film hanya jika Anda berusia di atas 18 tahun atau Anda memiliki izin dari orang tua. Ada 3 variabel yang isi kalimatnya seperti ini. Jawabannya M. Anda dapat menonton film pakai seperti ini. Kita menggunakan implikasi karena pernyataan majemuk dengan kata hubung hanya jika. Terus C, Anda berus Terus di sini ada kalimat Anda berusia 18 tahun. Ini adalah kalimat dari variabel C. Lalu selanjutnya kita pakai disjungsi karena merupakan pernyataan majemuk dari kata hubung atau. Di sini ada atau. Lalu kalimat terakhir, Anda memiliki izin dari orang tua. Ini adalah em, kalimat dari variabel P. Jadi jawaban nomor 2 adalah M implikasi C disjungsi P. Soal selanjutnya yaitu selesaikan output dari rangkaian kombinatorial di bawah ini. Jadi ini ada P. Karena ada simbol seperti ini, ada gerbang simbol seperti ini, maka hasilnya adalah negasi. Jadi kita taruh di sini negasi. Lalu ini ada Q. Ini ada simbol segitiga seperti ini juga menjadi negasi. Maka ini negasi. Lalu ini adalah simbol dari konjungsi. Jadi kita taruh konjungsi di antara negasi P dan negasi Q. Lalu di sini adalah gerbang disjungsi, gerbang OR. Jadi kita taruh OR di sini. Ini P dan PNR. Di sini ini gerbang N, yaitu gerbang konjungsi. Jadi hasil akhirnya adalah negasi P dan negasi Q atau P dan R. Gitu. Nomor 4. Apakah spesifikasi sistem ini konsisten? A. Sistem berada dalam status multipengguna jika dan hanya jika beroperasi secara normal. B. Jika sistem beroperasi secara normal, kernel berfungsi. C. Kernel tidak berfungsi atau sistem dalam mode interupsi. D. Jika sistem tidak dalam status multi-user, maka sistem dalam mode interupsi. E. Sistem tidak dapat mode interupsi. Ini spesifikasi sistem di sini itu tidak konsisten ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah tidak konsisten. Salah, tidak konsisten. Lalu soal nomor 5, pencarian boolean apa yang akan Anda gunakan untuk mencari halaman web tentang hiking di West Virginia? Bagaimana jika Anda ingin menemukan halaman web tentang hiking di Virginia, tetapi tidak di Virginia Barat? Jadi jawabannya adalah West and Virginia and hiking. Bukan baratnya tidak perlu ya, not barat begini. Jadi hasil jawaban soal nomor 5 adalah West and Virginia and hiking, not barat. Ini dikasih kurung. Lalu untuk nomor 6 ini kita ngasih seperti ini. Ngasih output dari rangkaian kombinasionalnya. Ini P, lalu ini Q, ini negasi R, ini adalah atau ini Q atau negasi R. Jadi hasilnya Q atau negasi R. Terus di sini ada P dan ini adalah gerbang N. Q Q R Q atau negasi R ditaruh di sini. Ini gerbang negasi. Jadi semuanya dinegasikan. Negasi P, konjungsi Q, em, negasi P, konjungsi Q, atau negasi R. Seperti itu. Untuk nomor 7, buatlah rangkaian kombinatorial menggunakan inverter, gerbang OR, dan gerbang N yang menghasilkan keluaran P dan negasi R atau negasi Q dan E dari bit masukan P, Q, dan R. Jadi kita membuat gerbang OR N ya.
Nah, di sini ada bit masukan P, Q, dan R. Jadi P, Q, dan R seperti ini. Ini digambar P, ini nggak perlu dikasih ini karena ini tidak negasi ya. Terus R dikasih gini karena R-nya kita minta negasi ini. Menggunakan gerbang N yang seperti ini. Jadi hasilnya ini. Ini untuk hasil nama permintaan yang pertama ya. Lalu Q, karena ini negasi, jadi dikasih begini gerbang negasi. Terus R digabung memakai gerbang N ya teman-teman. Jadi negasi Q dan R. Lalu dua ini dijadikan satu dalam gerbang OR. Maka hasilnya P konjungsi negasi R disjungsi negasi Q konjungsi R. Sesuai permintaan di sini. Untuk nomor 8, Agus ingin menentukan gaji relatif dari 3 rekan kerja menggunakan 2 fakta. Fakta pertama, dia tahu bahwa jika Bima bukan yang dibayar paling tinggi dari ketiganya, maka Bimo yang dibayar. Kedua, dia tahu bahwa jika Bimo bukan yang dibayar paling rendah, maka Bimo yang dibayar paling tinggi. Apakah mungkin untuk menentukan gaji relatif Bima, Bimo, dan Bimo dari apa yang diketahui Agus? Jika demikian, siapa yang dibayar paling banyak dan siapa yang dibayar paling sedikit? Jadi jawabannya yaitu urutan gaji relatif dari 3 rekan kerja adalah gaji Bimo lebih kecil dari gaji Bimo, gaji Bimo lebih kecil dari gaji Bima. Jadi yang berarti gaji Bima dibayar paling banyak dan gaji Bimo dibayar paling sedikit. Terus jawaban 1.3 persamaan logika adalah ini saya sudah langsung memasukkan jawabannya di sini, jadi nggak perlu ABCD-nya. Jadi saya masukin jawaban yang benar saja. Persamaan logika adalah C, langkah matematis untuk mengganti nilai kebenaran sama. Nomor 2, kontradiksi adalah B, pernyataan majmuk yang selalu bernilai salah. Nomor 3, salah satu sifat atau hukum ekuivalensi logika adalah B, negation law. Nomor 4, temukan negasi dari pernyataan berikut. Eric know Java and calculus. Jawabannya adalah C, Eric does know Java and he does know calculus. Nomor 5, tentukan lingkaran dari pernyataan berikut. Hari ini Bogor hujan. Jawabannya B, tidak benar bahwa hari ini Bogor hujan. Nomor 6, bentuk ekuivalen dari negasi A konjungsi B, disjungsi B dengan menggunakan hukum double negation law adalah C, A konjungsi B, konjungsi negasi B. Nomor 7, tentukan sifat komutatif dari pernyataan berikut. P, ayah sedang berlibur ke rumah paman. Q, semua keponakan menyambut ayah. P, konjungsi Q adalah ayah sedang berlibur ke rumah paman dan semua keponakan menyambut ayah. Jadi di sini kita mencari sifat komutatif dari pernyataan berikut ya. Jawabannya adalah C, semua keponakan menyambut ayah karena ayah berlibur ke rumah paman. Nomor 8, tentukan bentuk ekuivalen dari A disjungsi B konjungsi C, yaitu C konjungsi B disjungsi A. Kita masuk ke jawaban 1.4. Soal nomor 1. P, X menyatakan kalimat X kurang dari sama dengan 4. A, pernyataan P itu negasi 3 bernilai benar karena negasi 3 kurang dari 4. Benar bahwa negasi 3 itu kurang dari 4, jadi jawabannya adalah benar. B, pernyataan P itu 5 bernilai salah karena 5 kurang dari negasi 4. Ini salah ya, karena 5 itu sebetulnya lebih dari 4. Jadi pernyataan ini adalah salah. Lalu masuk ke soal nomor 2. Dari 5 pernyataan kuantifikasi berikut, manakah yang bernilai benar jika domain pembicaraan dari semua variabel meliputi bilangan bulat? A, direksis X kuadrat sama dengan 2 bernilai salah karena kita tidak menemukan kuadrat dari bilangan bulat apapun yang menghasilkan. B, for all X kuadrat plus 2 lebih dari sama dengan 1. Dapat ditulis ulang menjadi for all X2 kurang dari sama dengan negasi 1. Ini bernilai benar karena bilangan bulat kuadrat memiliki nilai minimum. Jadi untuk soal nomor 2, A itu salah dan B itu benar.
Lalu masuk ke soal nomor 3. Misalkan Q, X, Y menyatakan kalimat X adalah ibu kota dari Y. Manakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar? Yang nomor A. Q adalah Pontianak, Kalimantan Barat. Bernilai benar karena Pontianak memang ibu kota dari Kalimantan Barat. Jadi, kalau dimasukin di sini itu Pontianak adalah ibu kota dari Y. Jadi begitu. Ini benar ya, teman-teman. Untuk soal 3B, soalnya Q Kupang, Nusa Tenggara Barat. Kupang adalah ibu kota dari Nusa Tenggara Barat. Bernilai salah karena Kupang seharusnya merupakan ibu kota Nusa Tenggara Timur, jadi bukan ibu kota Nusa Tenggara Barat. Jadi ini pernyataan salah. Lalu nomor 4, misalkan X menyatakan kalimat X plus 1 lebih besar dari 2X jika domainnya meliputi semua bilangan bulat, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut. X0 menyatakan 0 plus 1 lebih dari 2, 0. Atau dapat ditulis menjadi 1 lebih dari 0. Pernyataan ini jelas bernilai benar karena memang um, 1 itu lebih, sorry, karena memang 1 itu lebih besar ya dari 0. Jadi ini benar. Untuk B, Q-nya itu 1, jadi dimasukkan pakai rumus ini ya. 1 plus 1 lebih besar dari 2 1, atau dapat ditulis menjadi 2 lebih besar dari 2. Pernyataan ini jelas bernilai salah karena mereka ada sama dengan, nggak ada yang lebih besar. Jadi ini itu salah. Untuk nomor 5, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut jika domain pembicaraannya meliputi semua bilangan real. Untuk A, direksis X pangkat 3 sama dengan negasi 1 menyatakan bahwa ada bilangan real X yang memenuhi X pangkat 3 sama dengan negasi 1. Pernyataan ini bernilai benar karena X nega, minus 1 memenuhi pertidaksamaan berikut. Jadi ini benar ya. Lalu B, direksis X pangkat 4 kurang dari X2 menyatakan bahwa di bilangan real X yang memenuhi X pangkat 4 kurang dari X2. Pernyataan ini bernilai benar karena X itu 0,5, jadi memenuhi pertidaksamaan ini. Nomor 6, misalkan domain dari fungsi proporsional PX meliputi min 5, min 3, min 1, 1, 3, dan 5. Nyatakan kalimat berikut tanpa menggunakan kuantor, melainkan menggunakan negasi, disjungsi, dan konjungsi saja. Jadi ini hanya menggunakan seperti ini saja ya, teman-teman. Untuk soal 6A, direksis X, Px dapat dinyatakan sebagai berikut. Min 5, konjungsi P, min 5, konjungsi P, min 1, konjungsi P, 1, P min 5 disjungsi P, min 3 disjungsi P, min 1 disjungsi P, 1 disjungsi P, 3 disjungsi P, 5. Soal nomor B, for all X, Px dapat dinyatakan sebagai P min 5, konjungsi P min 3, konjungsi P min 1, konjungsi P 1, konjungsi P 3, konjungsi P 5. Untuk soal nomor 7. Terjemahkan setiap kalimat berikut dengan ekspresi logika yang menggunakan predikat, kuantor, dan perangkai logika. Soal A, tidak ada orang yang sempurna. Ini PX-nya adalah orang yang sempurna. Jadi pernyataan tersebut ekuivalen dengan pernyataan semua orang tidak sempurna. Ekspresi logikanya seperti ini. For all negasi P dalam buka kurung X tutup kurung. Terus untuk soal nomor B, semua temanmu sempurna. QX adalah sama dengan temanmu. Jadi ekspresi logikanya seperti ini. For all X, PX, implikasi PX. Soal nomor 8. Misalkan PX menyatakan kalimat X bisa berbahasa Indonesia dan QX mengatakan kalimat X bisa berbahasa Inggris. Nyatakan kalimat berikut dalam PX, QX, kuantor, dan perangkai logika domain dari X adalah semua siswa di sekolah Anda. A. Ada siswa di sekolah Anda yang bisa berbahasa Indonesia dengan Inggris dan Inggris. Ini perangkaian logikanya seperti ini. Direksis karena ada ya, bukan semua. Ini ada, makanya kita pakai direksis X, PX, dan QX. Seperti itu.
Lalu untuk soal B ini ada siswa di sekolah Anda yang bisa berbahasa Inggris tapi tidak untuk bisa berbahasa Indonesia tetapi tidak untuk bahasa Inggris. Rangkai logikanya seperti ini. Kita memakai direktif karena ini ada siswa di sekolah Anda, ada PX yang bisa berbahasa Indonesia tetapi tidak untuk bahasa Inggris. Dan ini pakai konjungsi ya. Konjungsi dan negasi ki. Ini karena ini tidak untuk bahasa Inggris gitu. Jadi 8B jawabannya dari eksis X, PX, konjungsi negasi QX. Kita masuk ke jawaban 1.5. Misalkan X dan Y adalah bilangan real dan Px, Y menyatakan X plus Y sama dengan Q, tentukan bilangan real dari A. For all X, for all X, for all Y, Px Y sama dengan for all Y, X plus Y 0. Domainnya semua bilangan real. Untuk semua bilangan real X dan Y, X plus Y sama dengan 0. Anggap saja untuk setiap bilangan X dan Y, Pi X, Y, jadi jawaban dari nilai kebenaran ini adalah salah. Untuk nomor B, for all X, direksis Y, Pi X, Y sama dengan for all X, direksis Y, X, Y plus 0 untuk semua bilangan real dan terdapat bilangan real Y. Sehingga X plus Y sama dengan 0. Jadi kebenaran for all X, direksis Y, Px, Y itu benar ya. Lalu untuk nomor 3, let Q, X, Y denote M plus A sama dengan 0. What is the short value of the quantification direksis A for all M, Q, M, A? Ini jawabannya false karena explanation-nya itu for each A there exists only one M because there is no real number A such that M plus A sama dengan no sama dengan 0 for all real number M. That's why there exists A for all M Q M A itu salah. Jika seorang perempuan dan orang tua, maka orang ini adalah ibu dari seseorang. Untuk setiap orang X, jika X perempuan dan orang tua, maka ada seseorang Y sehingga X ibu dari Y. Variabelnya X dan Y, domainnya semua orang. Predikat Fx, X perempuan, Px, X orang tua, Mxy, X ibu dari Y. Maka for all X, Fx, konjungsi Px, implikasi direksis Y, Mxy, atau for all X, direksis Y, Fx, konjungsi Px, implikasi Mxy. Nomor 8. Untuk setiap orang, orang X mempunyai tempat seorang sahabat. Dapat dituliskan dengan kuantor universal. For all X, orang X mempunyai tempat tepat seorang sahabat dengan domain pembicara himpunan semua orang. X memiliki tepat seorang sahabat. Artinya ada seorang Y yang merupakan sahabat dari X. Untuk setiap orang Z, jika ada Z yang bukan Y, maka Z bukan sahabat X. B. BXY sebagai pernyataan Y adalah seorang sahabat dari X. Jadi, direksis Y, BXY konjungsi for all Z, Z negasi Y sama implikasi negasi B, XZ. For all X, direksis Y, B, XY konjungsi for all Z, Z sama dengan Y, implikasi negasi B, XZ, atau lebih singkatnya seperti ini, for all X, for all negasi Y, B, X, Y, yang mana ini merupakan kuantor tunggal. Lalu kita masuk ke jawaban 1.6. Jika 20 habis dibagi 2, maka 20 ada bilangan genap. Bahkan 20 habis dibagi 2. Kita masukkan ke variabel ini. P, jika 20 habis dibagi 2, Q20 ada bilangan genap memakai modus ponen. P, implikasi Q, hasilnya adalah P, jadi kesimpulannya 20 adalah bilangan genap. Buktikan apakah argumen berikut valid apa tidak. P, P konjungsi Q, P disjungsi Q, implikasi R. Hasilnya adalah R. Ini valid karena P dan Q akan selalu benar karena mereka itu tautologi. P atau Q tautologinya juga
mereka juga tahu tautologi, maka hasilnya akan R. Jadi keduanya menggunakan silogisme hipotesis. Nomor 3, jika pintu kereta api ditutup, lalu lintas akan berhenti. Jika lalu lintas berhenti, akan jadi kemacetan lalu lintas. Pintu kereta api ditutup, jadi terdapat kemacetan lalu lintas. Masukkan ke tiga variabel ini, P pintu kereta api ditutup, Q lalu lintas akan berhenti, R terjadi kemacetan lalu lintas. Simbol untuk argumen di atas adalah P maka Q maka R, P hasilnya adalah R. Proses pembuktian validasi argumen di atas adalah sebagai berikut. Jadi ini masukin nomor satu, karena ini adalah premisnya ya, premis satu. Nah, lalu untuk nomor dua, ini kita pakai premis nomor dua, ini. Lalu untuk nomor tiga, kita pakai premis nomor tiga, yaitu P. Nomor empat, kita memakai modus ponens dari nomor satu dan nomor dua. Nomor satu dan nomor tiga. P maka Q, P kalau kita pakai modus ponens, hasilnya adalah Q. Kita taruh di nomor 4. Jadi kita tulis di sini 1, 3 modus ponens. Modus ponens dari hasil nomor 1, nomor 3. Lalu nomor 5 kita mencarinya dari 2 dan 4. Kita cuma memakai modus ponens, hasilnya adalah R. Jadi seperti itu. Nomor 4. Susunlah bukti formal validalitas argumen berikut. Pak Ali adalah seorang pedagang atau petani. Jika Pak Ali seorang pedagang, maka ia kaya. Ternyata Pak Ali tidak kaya, jadi Pak Ali seorang petani. Jawabannya, kita masuk ke variabelnya ya. P, Q, dan R. P, Pak Ali adalah seorang pedagang. Q, Pak Ali adalah seorang petani. R, Pak Ali kaya. Simbol untuk argumen di atas adalah P, P disjungsi Q, P implikasi R, negasi R, hasilnya adalah Q. Proses pembuktian validitas argumen di atas adalah sebagai berikut. Jadi nomor satu kita taruh premis satu, nomor dua kita taruh premis dua di sini, nomor tiga kita taruh premis tiga di sini. Lalu nomor empat ini kita baru menggunakan dua dan tiga sebagai patokan kita untuk mencari nomor empat ya. P implikasi R, negasi R, ini kita memakai modus tollens, jadi hasilnya adalah negasi P, 2, 3 modus tollens. Kita tulis di sini. Lalu untuk nomor 5, kita memakai 1 dan 4. P atau Q, negasi P. Hasilnya adalah Q. 1 dan 4 disjungtif silogisme, ditulis di sini. Karena kita di sini memakai disjungtif silogisme ya. Soal nomor 5. P. Kamu mempunyai tiket pertandingan sepak bola. P. Implikasi Q. Q. Kamu bisa masuk ke stadion. P. Aturan inferensinya P. Implikasi Q. P. Jawabannya Q dengan menggunakan modus ponens. Q menyimpulkan kamu bisa masuk ke stadion. Ini, kamu bisa masuk ke stadion. Ini kamu modus ponens. Lalu untuk nomor 6. Arya mengambil mata kuliah bahasa pemrograman. Arya mengulang mata kuliah bahasa pemrograman. Jadi P dan Kim menyimpulkan Arya mengambil mata kuliah bahasa pemrograman dan karena ini adalah konjungsi ya, memakai dan mengulang mata kuliah bahasa Inggris. Nomor 7, jika saya masuk ke perguruan tinggi, maka saya akan belajar lebih giat lagi. P implikasi Q. Jika saya belajar lebih giat, maka saya akan lulus dengan nilai maksimal. Q implikasi R. Jadi dimasukkan ke aturan inferensi, P implikasi R, Q implikasi R, hasilnya P implikasi R dengan menggunakan hypothetical syllogism. P, P implikasi R menyimpulkan jika saya masuk perguruan tinggi, maka saya akan lulus dengan nilai maksimal. Nomor 8. P. Jika tanggal merah, maka sekolah tidak masuk. P implikasi Q. Q, maka hari ini sekolah masuk, negasi Q. Jadi aturan inferensinya seperti ini. P implikasi Q, negasi Q, hasil akhirnya negasi P dengan menggunakan modus tollens. Negasi P menyimpulkan hari ini bukan tanggal merah. Mana negasi P? Hari ini bukan tanggal merah. Jadi seperti itu. Cukup sekian penjelasan jawaban soal dari UTS Matematika Komputasi saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.